Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther. Kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita atau sesi kedua untuk mata kuliah dari IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Hari ini saya mau membahas tentang faktor dari IMK atau interaksi manusia. Yang pertama yaitu faktor dari manusia itu sendiri. Kenapa kita harus bahas untuk faktor manusia? Karena permintaan dari kebutuhan manusia sangat penting dalam mempengaruhi interaksi manusia dan komputer. Oke, di mana manusia sangat menginginkan suatu sistem pemodalan yang sangat baik. Contohnya dalam memilih tampilan atau piranti masukan, lalu juga sistem pengolahan atau proses, dan piranti keluaran atau output. Di mana ketiga piranti itu kita bekerja secara berurutan. Nah, yang pertama untuk piranti masuk biasanya terletak pada panca indera. Dan selanjutnya informasi tersebut akan diproses melalui memori yang ada di otak kita untuk selanjutnya menghasilkan keluaran. Nah, apa sih sistem? Yaitu adalah suatu kumpulan elemen yang sangat terkait dengan tujuan tertentu. Nah, di mana ada beberapa aspek dalam komputer. Tentunya kita sudah pada tahu semua. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, dan aspek manusia. Oke, yang pertama aspek perangkat keras tentunya kalian sudah pada tahu semua bagaimana beberapa perangkat yang kita gunakan dalam membantu suatu proses bekerjanya suatu sistem. Ada CPU, monitor, keyboard, hard disk, disk drive, laptop, barcode, scanner, juga ada kamera, dan juga ada scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek perangkat lunak atau unsur-unsur dari perangkat lunak program komputer yang membantu suatu proses kerjanya juga. Yang pertama ada sistem software, aplikasi software, paket software, atau misalkan yang bisa kita pakai Microsoft Office ya. Dan juga dalam bahasa pemrograman ada C++, ada Borland C, atau juga aplikasi bahasa pemrograman yang lainnya. Yang ketiga, aspek manusia itu sendiri, yaitu SDM-nya, di mana kita membutuhkan beberapa tenaga pelaksana. Misalnya kita sebut dari sistem analis, programmer, operator technical support, dan lain sebagainya. Nah, di mana faktor manusia ini dalam merancang sistem antarmuka ini yang pertama harus diperhatikan dari segi penglihatan, ya. Bagaimana caranya manusia dapat berinteraksi melihat dalam suatu batasan tertentu yang ada di tampilan komputer. Nah, ada beberapa yang diperhatikan dalam segi penglihatan, yaitu yang pertama ada namanya luminas atau banyaknya cahaya yang dipantulkan pada objek. Biasanya dari segi tampilan, dari segi teknik pewarnaan yang ada pada program atau aplikasi yang akan dibuat. Lalu kontras antara satu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Apakah masuk matching ya? Mungkin seperti di sini ada background-nya, ada logo kampus kita, lalu penggunaan huruf menggunakan warna hitam. Yang ketiga, kecerahan, dari mana tanggapan subjektif pada cahaya. Lalu sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, warna ya, ini juga karena bagaimana menyelaraskan suatu penggunaan warna. Ada sedikit yang kita harus tekankan. Yang pertama dari kombinasi warna terbaik. Pada tabel ini bisa kita perhatikan ya, latar belakangnya kita menggunakan putih. Warna apa yang terbaik? Biasanya kita menggunakan biru 94%, hitam 63%, dan merah 25%. Itu kita gunakan pada garis tipis atau teks. Sedangkan untuk garis tebalnya, kita gunakan nanti hitam 69%, biru 63%, merah 31%. Di mana kombinasi ini tentunya sudah
dilakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau latar belakang putih, garis yang tepat atau penggunaan teks yaitu menggunakan biru, hitam, dan merah. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan latar belakang hitam, tentunya untuk mendapatkan hasil warna yang terbaik menggunakan warna putih atau kuning. Bisa dimix dengan hijau untuk garis yang tebal atau teks. Dan kembali misalkan menggunakan warna merah. Jika kita mau menggunakan latar belakang warna merah, tentunya kita lebih tepat di kuning, putih, atau hitam. Jadi prioritasnya di sini persentasenya yang lebih besar ya. Jadi boleh pilih, bukan berarti harus menggunakan 3 warna ini. Kenapa? Karena kalau 3 warna dijadikan satu ya tetap juga ya jadinya tidak tepat. Jadi presentasinya gimana kalau backgroundnya merah lebih kontras menjadikan hasil kombinasi yang baik jika menggunakan warna kuning. Hijau akan lebih kontras dengan menggunakan hitam ya, tuh. Karena hasilnya setelah kita riset dapat di hasil 100%. Jika biru lebih tepatnya ke putih. Jika tabel cyan itu menggunakan biru, magenta menggunakan hitam, kuning lebih tepat menggunakan merah. Nah, di sini juga ada kombinasi warna terjelek. Kenapa? Karena hasilnya akan tidak enak dilihat ketika kita melakukan kombinasi. Misalkan background-nya putih, tulisnya kuning, bikin silau mata ya. Lalu hitam, tulisannya atau garisnya biru, itu juga sangat membuat mata tidak nyaman. Hijau, biru menggunakan hijau, cyan menggunakan hitam, kuning menggunakan putih, itu hasilnya akan tidak nyaman sekali pada di mata. Jadi hindari dari kombinasi warna yang jelek. Oke, dalam pemilihan warna ada 3 aspek yang kita harus perhatikan. Yang pertama, aspek psikologi, di mana menghindari warna tampilan yang sangat tajam secara tampilan. Lalu menggunakan juga hindari warna merah dan hijau. Lalu aspek perspektual, yaitu ketajaman dan kecerahan, dapat dibedakan dari bentuk tercetak, tapi tidak tampilan pada warna. Tidak semua warna mudah dibaca, jadi gunakan warna latar belakang yang lebih cocok, yaitu dengan warna gelap, ya, sehingga akan memberi penampakan lebih baik dibanding dengan warna cerah. Lalu aspek kognitif, apa sih aspek kognitif? Yaitu apa yang dipikirkannya atau pandangan ke depannya, yaitu jangan menggunakan warna berlebihan karena bikin pengguna menjadi pusing ya. Mungkin kalau di sini background-nya putih, tulisannya hitam, jadi kita fokus dengan tulisannya. Jika di sini hitam terus lalu di bawahnya jadi merah, itu akan membuat tampilan pesan tidak nyaman. Lalu kecerahan warna akan menarik perhatian. Jadi untuk kondisi tertentu kita gunakan warna yang cerah. Kenapa? Fungsinya untuk menarik perhatian. Misalkan kita nih seperti ini ya, tampilannya ada biru. Oh, untuk menarik perhatian di mana ini menunjukkan nama website kampus dan juga nama kampusnya. Lalu dari segi warna sudah. Lalu penglihatan ya tadi ya, maksud saya, sorry. Yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran. Nah, di mana kita melakukan mendeteksi suara yang akan keluar atau misalkan aplikasi program ini membutuhkan teknik pendengaran, jadi mengeluarkan suara ya. Lalu yang ketiga, sentuhan. Jika menggunakan papan keyboard, akan diperhatikan berapa lama dia melakukan penekanan dan juga berapa lama jeda waktu dalam melaksanakan sebuah aplikasi prosesnya. Yang keempat, pemodelan sistem pengolahan, di mana model pengolahan ini terjadi pada saat kita berinteraksi, bagaimana manusia itu sendiri mampu menghafal atau mengingat langkah-langkahnya, ya, di mana ketika kita bikin suatu program, kita harus memperhatikan beberapa langkah-langkahnya. Lalu pengendalian motorik, di mana pengendalian motorik itu mana manusia dapat dilatih untuk taraf tertentu jika misalkan perlu mengetik. Jadi di mana kecepatan itu diperhitungkan. Bagaimana dalam sebuah sistem berjalannya, apakah harus
ada jeda waktu untuk melakukan sebuah prosesnya. Jika proses tersebut membutuhkan waktu, berapa batasan yang tepat untuk melakukan suatu pengendalian motorik tersebut dalam suatu sistem. Jadi misalkan contohnya ketika kita berinteraksi, misalkan contohnya dengan mesin ATM saja. Ada pada saat kalian masuk ke ruang ATM, tentunya diminta untuk memberikan nomor PIN ketika kita sudah masukkan kartu. Biasanya ada jeda waktu, misalkan kalian lama dalam menekan nomor PIN, maka ada batasan waktu. Oke, silakan dilihat untuk latihan pertemuan kedua. Boleh di screen dan nanti dijawab. Latihan ini nanti jawabannya bisa dikumpulkan di website e-learning Nusa Mandiri untuk mendapatkan nilai dari tugas pertemuan kedua. Oke, ini nomor 1 dan nomor 2. Sudah. Lalu nomor 3 dan 4 bisa di screen, jadi hanya ditulis pilihan gandanya saja. Oke, yang terakhir 5. Oke, sekian dari saya. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya.